Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ungi, selamat malam. Alhamdulillah, akan ngete semua. Kita bertemu lagi di acaranya podcast bareng Kang Ulfeng Wijaya di medianya Relawan Kemanusiaan Purwakarta, RKP Purwakarta. Alhamdulillah, akan ngete semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap baik, ya, tetap semangat, ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, di kesempatan ini kita mau menjelang bulan suci Ramadan, ya, 1444 Hijriah tahun 2023. Alhamdulillah nggak kerasa ya, kita udah mau memasuki, besok udah mulai lagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, keberkahan, dan lancar terutama puasanya ya. Alhamdulillah. Wilujeng Wengi, selamat malam Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika. Wilujeng Wengi Kapolres Purwakarta. Wilujeng Wengi Bapak Dandim Purwakarta beserta jajarannya, para kapolseknya, para kadinas semuanya. Wilujeng Wengi selamat malam, dan juga rekan-rekan semua wargi masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Wilujeng Wengi selamat malam, marhaban ya Ramadan. Oke teman-teman, kita semua khususnya kaula muda, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dengan alhamdulillah seorang pemuda ataupun yang masih di kalangan ya muda lah gitu ya. Cuman dia sudah berpengalaman di bidangnya, terutama di bidang keagamaan. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka, berbincang ya dengan seorang ustadz yang masih muda, yang wah luar biasa lah pokoknya. Dia tahu dari awal pemuda itu seperti apa ya. Alhamdulillah dengan bapak ataupun kang ya disebutnya. Kalau disebut bapak sih belum pantas kata saya kan, disebutnya akang ya kan. Kang Ustadz Burhan, yang dimana pada malam ini akan membawakan sebuah tema, yaitu langkah remaja di bulan suci Ramadan. Nah, akang ete semua khususnya kaula muda, daripada nongkrong-nongkrong nggak ada kegiatan yang positif, yuk tongkrong di sana, di sini ya. Mau komen silahkan, share, like, and comment. Oke, seperti itu teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Ustadz masih ada dalam perjalanan nih cerita itu. Nah, alhamdulillah ya, sudah datang nih Kang Ustadznya. Mangga, Kang Ustadz, kita di sini di gubuk lah ya istilahnya, di sekenya media Relawan Purwakarta, RKP Purwakarta, yang alhamdulillah lah seperti inilah kita, media biasa ya, tapi kita bisa menyajikan, informasikan ataupun ngobrol-ngobrol ya yang mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, wilujeng sumping Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ya, luar biasa. Pak Ustadz Burhan ya, selaku bisa dia Ustadz dan juga guru ya Pak Ustadz ini. Saya tuh Ustadz itu khusus untuk istri dan anak saja di rumah. Panggilan Ustadz itu Luar biasa, tapi alhamdulillah. Mungkin Kang Openg panggil Ustadz itu karena saya berjenggot mungkin ya. Dan hari ini, malam ini saya pakai peci gitu. Kebetulan barusan selesai tarawih, diajak sama Kang Openg, katanya yuk ngobrol-ngobrol di sana sambil ngopi katanya. Tapi kopinya belum ada sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Nah, akan kita semua, beliau ini adalah Pak Ustadz Burhan ini, beliau asli dari Kerawang, lama di Purwakarta dan mondok di Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, dan beliau sudah lulus dan sarjana. Beliau juga sekarang guru ya, menjadi guru di Al Muhajirin 2 ya Ustadz ya. Mujahirin 1. Oh, Mujahirin 1, alhamdulillah luar biasa. Nah, teman-teman semua, kita lihat Pak Ustadz Burhan ini bukan hanya seorang anak muda ataupun gaulnya sama anak muda, tapi beliau ini berpendidikan yang sudah luar biasa, dan bahkan di kampungnya pun seperti Ustadz Burhan bilang itu, gelar itu diberikan oleh masyarakat sekitar ya istilahnya. Berarti beliau ini sudah dianggap oleh masyarakat
sekitar ini sebagai seorang ustadz, yang karena di belakangnya backgroundnya itu beliau ini punya pendidikan yang luar biasa dan kemampuan ataupun keinginan pemahaman tentang khususnya keagamaannya yang sudah luar biasa. Dan bahkan saya juga berguru sama beliau, kadang suka curhat ya, cerita-cerita dan minta pengarahannya seperti apa. Saya kira nggak luar biasa biasa. Nah, Pak Ustadz, dalam tema malam ini ya, alhamdulillah ya, ketika saya hubungi Pak Ustadz, ngobrol yuk bareng sama kamu, wah dia langsung respon. Nah ini ya, saya suka ini kayak gini ya, tanpa nanya ini itu gitu kan. Ketika kita ngajak ngobrol, dia langsung respon, ayo demi kebaikan kita laksanakan. Luar biasa kan. Di situ saya merasa istilahnya tergugah lah gitu kan. Nah, di malam ini saya ingin tahu nih, dengan tema yang kita bawakan malam ini adalah menjelang ya bulan suci Ramadan, dan besok udah mulai nih. Nah, sementara banyaknya ya, khususnya di Purwakarta dan di luar Purwakarta juga, kegiatan para remaja, anak muda-mudi ini kadang-kadang bulan Ramadan itu bukan dipakai bulan untuk beribadah. Menurut, Jadi dipakai apa? nah banyaklah kegiatan-kegiatan yang wah malah lebih parah sebelumnya gitu ya. Nah, gimana menurut Pak Ustadz sendiri untuk remaja ini, ya anak muda-mudi ini, apa sih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Dari Kang Openg gini aja, mohon maaf, guru-guru saya barangkali menyaksikan ini, kirain ngobrol biasa aja gitu, ternyata live. Sebetulnya saya tuh nggak biasa gitu kalau ngobrol-ngobrol atau apa ya, bincang-bincang lah, cerita-cerita dan lain sebagainya di hadapan kamera. Saya itu nggak biasa. Tadinya kirain teh ngajak ngopi, ngobrol biasa aja gitu, ternyata live gitu. Makanya kita udah ngajak, setidaknya udah tahu lah langkah-langkah Pak Ustadz ini, sudah jam terbangnya udah luar biasa menurut saya gitu Ustadz. Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih langkah-langkah kita sebagai kaula muda di bulan suci Ramadan ini, gimana Pak Ustadz? Saya kira gini aja, Allah itu memerintahkan berpuasa. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu memanggil pada orang-orang yang beriman. Jadi poin pertamanya adalah iman. Iman apa? Iman kepada Allah. Jadi semua manusia yang beriman diwajibkan berpuasa. Ternyata Kang Openg, kata Allah, diwajibkannya berpuasa itu bukan di masa kita saja, sebelum kita pun sudah diwajibkan puasa. Kalaukah rekan-rekan pemuda semuanya, kalau yang hadir khusus di media ini merasa beriman pada Allah, maka lakukanlah berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah diputuskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Tadi sore setelah pada maghrib sidang isbat, saya ditentukan besok itu berpuasa. Kang Openg mau berpuasa besok? Siap, insya Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya teman-teman, tetap puasa. Insya Allah. Lanjut. Saya kira yang pertama yang mesti kita lakukan adalah berdoa pada Allah, karena kekuatan hanya milik Allah. Orang sudah mati, orang mati walakaya, walaupun badan keker, badan sehat, uang banyak, tidak bisa menjamin dia mampu untuk berpuasa. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kekuatan untuk bisa menjalankan berpuasa.
di esok hari. Perbanyaklah berdoa pada Allah. Kemudian yang kedua itu yang harus dilakukan adalah bersyukur. Karena tidak semuanya manusia mengalami di Ramadan hari ini. Di Ramadan sebelumnya masih ada hadir seperti halnya keluarga kita. Ternyata Ramadan ini sudah tidak ada. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah diketemukan lagi Ramadan. Panjangkan usia, sehat walafiat, bisa ngopi jangan ngopeng di Ramadan ini, masih ketemu, masih bisa begadang. Belum zikir ada, bersama. kopinya belum ada tadi. Kopinya belum ada. Lagi dipesen. Kedua bersyukur. Yang ketiga adalah berbahagialah. Karena jaminan orang yang berbahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan maka tidak akan masuk api neraka. Cita-cita pengen masuk neraka apa? Tidak. Semua orang yang beriman pada Allah pasti cita-citanya ingin selamat dari nerakanya Allah SWT. Bahagia bertemu lagi dengan bulan Ramadan, maka Allah jaga api neraka daripada orang yang bahagia. Ya itulah diantaranya yang mesti kita selalu hadir dalam hati kita. Berdoa pada Allah supaya diberikan kekuatan selama bulan Ramadan ini bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai sunnah-sunnah. Seperti itu. Ih keren tuh, ngobrolnya. Jadi ketika saya mendengar Ustadz ini, wah luar biasa. Jadi saya tersentuh kadang-kadang saya sendiri gitu kan istilahnya. Wah jauh lah dari hal-hal yang kadang-kadang baik seperti apa gitu ya. Ketika mendengar sedikit saja sentuhan seperti itu, rasanya gimana gitu. Nah, sementara kan anak muda sekarang nih Tan, banyak lah ketika bulan Ramadan itu mereka senang gitu kan. Senangnya itu bukan ketika mereka akan menjalankan ibadah puasa. Senangnya itu malamnya sesudah takbir tarawih. Malamnya itu kayak kolak nu kaduana makanan serba ada kadang diada-ada oleh orang tua. Sudah tarawehnya enggak, bahkan mereka kumpul-kumpul dan melakukan hal-hal yang ya kadang-kadang lebih ekstrim dari sebelumnya gitu. Nah, menurut Kang Ustadz Burhan ini harus seperti apa sih mereka itu? Saya kira ya saya berbicara seperti ini karena saya pun sudah punya anak gitu ya. Alhamdulillah sudah punya istri dan 2 orang anak. Alhamdulillah. Tapi wajahnya masih muda ya, luar biasa nih. Tapi ilmunya udah wah luar biasa lah. Apa? Lanjut Tan. Baik, yang saya rasakan dan saya terapkan sama anak-anak saya. Saya sangat memperhatikan anak. Langkahnya, ucapannya, perilakunya. Enggak sekedar di bulan Ramadan, di sebelum bulan Ramadan pun saya perhatikan. Karena pokok utama menjadi pondasi ketika anak dari semenjak kecil sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, terjaga dari nilai-nilai yang kurang baik, maka insya Allah semakin dewasa maka apalagi sudah tua akan tertanamkan dan selalu ingat. Karena saya pribadi dulu ditanamkan oleh orang tua, dididik, dibina oleh orang tua ketika di bulan Ramadan itu. Saya dari semenjak SD nih curhat. Iya. Nah inilah teman-teman, mudah-mudahan jadi contoh dan bermanfaat ya. Iya. Cerita, berbagi cerita, semoga ada manfaatnya saja bagi kita semuanya. Jadi saya tuh
diwajibkan. Dulunya kan tidak tahu dalilnya seperti apa karena masih anak kecil. Diwajibkan sama orang tua untuk berpuasa di bulan Ramadan sekuatnya. Biasanya kan kalau anak kecil puasanya itu sampai zuhur. Itu karena latihan, butuhnya latihan. Sampai zuhur, buka, dikasih makan, sambung lagi ya puasanya sampai asar. Tapi alhamdulillah saya bangga sama anak saya sekarang kelas 3 yang paling gede itu. Dari semenjak kelas 1 SD dia sudah puasanya full sampai maghrib gitu. Karena saya tanamkan itu, kamu coba, tidak akan mati karena kamu puasa. Tidak ada orang yang meninggal karena berpuasa. Seperti itu saya tanamkan itu sih. Sama anak yang kedua pun saya, yang sekarang masih kecil, saya akan coba menanamkan hal itu. Jadi intinya mesti ada perhatian dari orang tua, tidak lepas begitu saja. Jangan mengira anak-anak kecil dibiarkan begitu saja dan tidak diperintahkan berpuasa. Biasanya kia Kang Openg orang tua tuh kebanyakan ya, karena saya pun orang tua saya. Dari kecil, bahkan dari kandungan, semenjak dikandung ingin, berharap orang tua itu dan bercita-cita besar ingin memiliki anak yang soleh dan soleh. Betul? Betul. Kang Openg gitu nggak? Betul. Benar. Baribengar Baribengar. Itu kan? Dari semenjak di dalam kandungan memohon pada ya Allah berikan kami anak yang soleh dan soleh, zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Itu yang diharapkan orang tua itu. Setelah melahirkan bahkan diadakan syukuran dan lain sebagainya. Kemudian setelah balita di usia semenjak lahir sampai 5 tahun itu pakaiannya pun kalau yang laki-laki biasa dipakai peci ya kan, kemudian baju kokonya dan lain sebagainya. Setelah semakin dewasa masuk SD masih terkontrol sama orang tuanya. Setelah SMP nih luar biasa, pergaulannya sudah bebas dan orang tuanya perhatiannya sudah tak penuh lagi, tidak seperti halnya balita. Jadi, waktu kecil kan full semuanya, bahkan mau minum apapun doa-doanya mereka sampaikan. Ini doanya Dede gitu kan, doa mau makan bagaimana gitu, seperti itu ya. Ada Ini memang ringan. Jadi gitu. Ternyata setelah SMP orang tua kebanyakan lepas begitu saja. Pendidikan agama sudah tidak dihiraukan lagi. Dari SD masih diperhatikan ngajinya, tapi sudah SMP orang tua kebanyakan hari ini sudah tidak menghiraukan lagi anaknya mau ngaji apa enggak, seperti itu. Itu diantaranya tahapan-tahapannya yang membahayakan. Jadi butuhnya adanya perhatian dari orang tua sehingga bisa membentuk karakter anak itu sesuai apa yang diharapkan orang tua. Jadi ngobrol tuh nggak saya terus semata-mata istilahnya saya terkesima kalau ngobrol dengan terkesima gitu kayaknya. Jadi berpikir kita sebagai orang tua memang benar juga ya tadi ya. Kenakalan remaja yang selama ini ya bisa kita katakan adanya tawuran, adanya geng motor, adanya yang terlibat obat-obatan, tidak semata-mata itu karena anaknya juga ya. Berarti faktor dari orang tuanya juga, dari lingkungan juga termasuknya. Tapi kalau orang tuanya tidak begitu perhatian ketika si anak itu bermain dengan siapapun, bahkan ya bisa terjerumus lah anak itu ya. Gini Kang, seperti halnya ini aja menanam pohon. Iya. Menanam apa ya, biji kacang ya, yang kacang deh lah. Itu salah arti ya. Iya.
Jagung. Bisa. Apa ya? Kelapa. Kelapa. Menanam kelapa. Kelamaan berarti. Kelapa. Ya kelapa apa gimana? Maksudnya supaya nyambung apa yang Oh iya, dimaksud saya gitu kan. Ya, maaf. Nanam kelapa. Semenjak kecil ditanam, kemudian disiram, kemudian dikasih pupuk. Tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Agar bisa berbuah dengan baik. Iya kan, supaya pohon itu baik, bagus, dan bisa menghasilkan, bermanfaat gitu kan. Nanam, kemudian disiram, dipupuk, semakin besar kelapa itu. Terkadang kena angin, kelapa itu apa ya bahasa Indonesia, doyong sama doyong ya. Kita luruskan kembali, ya kan, pohon itu, atau kena ayam lah, ketabrak ayam gitu ya, ayamnya yang mati kayaknya. Iya. Tabrak atau dimakan kambing gitu ya, daunnya itu diperbaiki lagi sehingga semakin menumbuh. Apakah langsung lurus? Tidak. Bagaimana yang menanam itu? Ketika bengkok sedikit diluruskan, ketika bengkok sedikit diluruskan, sehingga sampai lurus dan sampai menghasilkan pohon itu buahnya yang baik. Jadi nggak dibiarkan kita nanam, kita nyiram, kita pupuk, dibiarkan. Nanti bagaimana kondisi pohon itu? Gambarannya seperti itu. Jadi setidaknya dari awal peran aktif orang tua itu tidak Sangat hanya penting. Bahkan ada yang gini tadi, maksudnya kan dari umur 0 tahun sampai 17 tahun. Iya. Wah, orang tua gini, Iya. 17 tahun ke atas itu bukan tanggung jawab lagi orang tua. Nah, itu gimana itu kan? Tetap masih tanggung jawab orang tua. Selagi dia belum Menikah. menikah. Oh, seperti itu ya, betul. Jadi peran aktif orang tua ya, bukan peran aktif aparat keamanan berarti Iya. ya. Sedangkan kan sekarang Kasih, kebanyakan ya anak muda itu peran aktifnya peran aktif aparat keamanan jadinya tuh ya kan. Iya. Ketika sudah diamankan baru aktif orang tuanya ya. Jadi ada yang kata-kata yang selalu teringat sama saya, Pak. Pesan orang tua itu saya selalu menyampaikan sama orang tua yang lain. Maksudnya supaya menjadi motivasi. Karena saya aslinya orang Karawang ya, bahasanya bahasa Karawang. Orang tua saya sudah tidak ada, ibu dan bapak saya sudah tidak ada. Semoga beliau diampuni oleh Allah SWT. Tempatkan di tempat yang mulia. Karena saya kira posisi hari ini saya adalah di antaranya cita-cita orang tua. Saya pribadi tidak ada cita-cita ingin berjenggot seperti ini, selalu dipeci, bisa sarung, tidak ada sama sekali. Sama halnya saya di masa-masa anak muda seperti itu. Tapi luar biasa doa orang tua. Saya rasakan itu. Bahasanya gini kan, bahasa Karawang. Ya, sia tenurut. Keren bahasanya. Nggak apa-apa, Gak apa-apa, yang penting kan setidaknya itu wasiat ya, kata-kata kayak gitu, kita orang Sunda loh asli. Enggak lajang. Kumaha tadi teh kumaha. Ya, lamun sia teu nurut ka aing teu bahasa teh kitu. Geus tong ngaku kolot. Hiji. Sabab aing mah embung engke di akhirat didakwa ku maneh, dituntut ku maneh. Itu bahasa. Jadi sieun berpikirnya ke akhirat orang tua. Ketika anak di dunianya sudah merepotkan ahli maksiat, tukang mabok, tukang korok dan lain sebagainya, maka
yang ditakutkan orang tua sampai akhir hayatnya. Sehingga apa? Beliau tidak mau nanti di akhirat dituntut mendakwah. Kata orang tua saya gitu, jangan sampai saya didakwa dituntut oleh kamu, itu bahasanya saya, nanti di akhir, karena saya tidak memerintahkan. Hingga menanamkan orang tua saya pendidikan tentang agama. Saya mau berangkat ngaji aja, yang namanya bata sudah nggak asing, Kang Openg. Saya dilempar bata Sampai dilempar. Sia ngaji dilempar. Nah, ketika maaf nih tadi dipotong ya sedikit, aku saya juga pengen mudah-mudahan jadi bisa jadi motivasi juga ya buat orang tua agar mudah-mudahan melangkah itu lebih baik di bulan Ramadan ini. Ketika Kang Ustadz ini mau dilempar, pasti punya rasa dong. Iya. Nah, yang ingin saya tahu nih rasa Kang Ustadz Burhan itu saat itu gimana? Apakah kesel apa gimana? Kalau waktu itu kan masih kecil. Iya. Punya kan? Ya, rasa dong. Apalagi dilempar bata, kemudian galak-galak tinggi kayak gini. Udah nggak asing lah kalau sapu itu. Kalau sapu sampai potong itu bukan sakti saya, tapi udah pincet ya ini pengajian. Sampai potong. Iya, sampai potong dan lain sebagainya itu. Kalau sapu itu jarang yang bagus dan sempurna di rumah itu. Selalu patah. Itu khusus loh. Didik saya saking ingin, tapi nggak disampaikan dan saya tidak paham cita-cita orang tua inginnya saya itu jadi apa gitu. Karena saya tidak ada cita-cita ingin berjenggot seperti ini, tidak ada dulu masih kecil. Penting mah Kesel nggak pas mau dipukul itu gimana? ya sangat kesel banget gitu. Gitu lamun lain kolot gitu bahasanya kan. Pasti benar-benar pasti kayak gitu. Iya. Tapi hari ini apalagi setelah saya masuk ke pesantren, saya menyadari hal itu. Ternyata itu adalah kasih sayang orang tua juga. Kasih sayang orang tua yang saya rasakan. Saya itu masuk ke pesantren bukan cita-cita saya masuk ke pesantren. Mau ceritanya? Boleh. Jadi nggak dongeng pribadi ini mah apa yang motivasi? Mudah-mudahan jadi contoh gitu kan. Contoh baik orang tuanya, baik anaknya gitu kan. Orang tuanya Ustadz Burhan seperti ini nih Ustadz Burhan. Tanggapan Ustadz Burhan seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan ya setidaknya barometer ataupun contoh lah buat teman-teman kita semua. Mudah-mudahan bisa melangkah lebih baik di bulan Ramadan ini. Seperti tema kita. Lanjut aja. Seru nih saya. Semoga Kang Galang mau ikut ngobrol di sini. Alhamdulillah ketemu Kang Galang di sini ya. Ya, saya menyampaikan cerita-cerita ini semoga menjadi ibroh pelajaran dan menjadi motivasi juga bagi yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga kan. Nggak sia-sia lah ngobrol-ngobrol begini, nggak sekedar bincang-bincang seperti itu. Jadi ada hikmahnya gitu. Di samping untuk pemirsa semuanya gitu, dimanapun Anda berada, saya mohon maaf nih bahasanya, maklum lah asli dari Karawang sebetulnya sedikit susah gitu kalau ngomong bahasa Indonesia tuh maunya keluarnya bahasa Karawangnya aja gitu. Balelo ya kita orang Sunda gitu kan istilahnya. Campur-campur yang penting bermanfaat ya. Walaupun saya sudah lama di Purwakarta sampai ya. Tapi kadang-kadang omong-omongan pedes itu yang benar-benar masuk ke hati sih kadang-kadang ya. Daripada lemah-lemah, lembut-lembut, ngeleye gitu ya. Kalau hari ini mungkin kalau itu dilakukan pasti sudah ribet. Bahaya, tapi ada cara-cara yang lain. Ini mah apa yang dilakukan orang tua saya terhadap diri saya gitu ya. Mendidik seperti itu ternyata hari ini saya rasakan itu adalah kasih sayang orang tua. Bukan kekesalan orang tua, bukan amarah atau benci apalagi ya namanya orang tua gitu. Goreng-goreng nage budak maung mual digegel kumaha. Maung nya gue dengan maung. Maung. Kada maung jadian. Nah, lanjut tadi yang cerita Ustadz Burhan sama itu mana yang mana? Nah, ketika Ustadz Burhan ini istilahnya kan didikan secara keras lah ya, dari orang tua gitu kan. Pasti kan merasakan namanya kesel.
langkah apa sih yang Ustadz Burhan lakukan untuk menanggapi orang tua yang seperti itu? Ya. Saya waktu itu usia SMP lah. Kita ambilnya di SMP. Saya dulunya SMP. Saya di Kerawang, SMP, sampai pindah ke pesantren itu kan karena luar biasa. Karena luar biasa. Iya, iya. Prosesnya saya itu jarang pulang. Kalau pulang, sekali pulang hanya makan saja. Itu pun boleh makan kalau saya sudah kerja sama orang tua itu. Ingin jajan, ingin makan, kamu harus melakukan sesuatu yang membantu orang tua. Itu khusus untuk saya. Saya saudara punya 6 saudara, 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ini khusus untuk Khusus? saya itu berbeda. Oh, yang kakak adiknya beda. Beda. Oh. Bedanya didikannya itu. Nah, ini asik nih teman-teman. Barangkali teman-teman juga merasakan ya istilahnya ada beberapa saudara, cuman yang satu kamu Iya. kalian ini yang satu agak ditekan beda gitu. Nah inilah lanjut Tad. Yang perempuan itu kan 4 kakak-kakakku yang baik hati. Mohon maaf nih, adiknya lagi cerita semoga menjadi apa ya, Motivasi lah ada contoh ya. ada hikmah, Ada hikmah. Karena saya mencoba ini pun saya tanamkan dalam diri saya, tapi ya yang ekstrim-ekstrimnya dijauhkan lah itunya. Saya ambil pelajaran apa yang disampaikan orang tua mendidik saya selama semenjak kecil gitu. Saya jarang pulang di waktu itu. Sekali pulang mau makan, kalau mau makan itu ada yang mesti dikerjakan dulu. Burhan, sasapu lah, beres sasapu baru silakan makan. Dahar. Setelah makan, mandi, mau berangkat ngaji itu biasanya kan pengen jajan lah kayak orang lain gitu. Minta duit tuh. Bawa suara ke lawang. Iya. Minta duit. Naon gitu kan. Kumbahan piring dulu lah. Kumbah piring dulu. Kumbah piring dulu. Barulah dapat uang jajan 500 waktu itu. Barulah bisa jajan, berangkat. Nginep, saya tuh nginep di mana saja saya nginep gitu. Berangkat ngaji dan nginep di mana saja. Terkadang ya di teman-teman, ya terkadang kalau lagi sadar ya di pesantren gitu, karena kebetulan kan saudara banyak pesantren di sana itu saudara semuanya. Jadi gitu mendidik saya orang tua itu. Ketika ingin sesuatu maka harus bekerja dulu. Tertanamkan sampai hari ini. Jadi segala sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh, harus berjerih payah agar tidak menjadikan suatu kesalahan dalam diri juga. Kadang-kadang kan ada ya istilahnya anak muda sekarang itu yang namanya broken home. Broken home ya. Mungkin bisa kita ambil dari pengalaman Ustadz Burhan juga. Kalau Ustadz Burhan tidak mengamati ataupun istilahnya ya dari didikan orang tua, mungkin Ustadz Burhan juga akan merasakan namanya broken home ya mungkin. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Itu juga sempat sebetulnya saya nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib gitu, pulang waktu itu. Di sanalah endingnya, di antaranya ya, di antara kasih sayang orang tua, ternyata hari ini saya sadari itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah karena doanya orang tua. Jadi enggak sekedar kita mendidik anak itu dimasukkan ke sekolah-sekolah yang favorit dan lain sebagainya gitu. Itu tidak bisa menjamin sebetulnya. Harus dikuatkan dengan doa orang tua. Jadi doa orang tua yang saya rasakan luar biasa yang saya rasakan. Sampai ya kasih sayang Allah, saya dibawa ke pesantren.
lagi nongkrong apa ya? Lagi Lagi nongkrong. tanpa nggak tahu gitu. Tidak ada rencana, kan tadi bilang saya Iya. tidak ada cita-cita ingin jadi guru. Iya. Ngapain jadi guru? Saya aja suka ngibulin guru. Aduh, iya. Dulu Juga berantem juga. iya, Ya. karena doa orang tua. Iya. Seperti itu, doa orang tua, alhamdulillah. Saya dibawa ke pesantren sama kakak, dijemput. Bukan diantar sama orang tua, tapi dijemput sama kakak. Bawa mobil ya, pinjam mobilnya dibawa. Saya bawa baju satu, sarung satu, celana satu, peci. Sampai ke pesantren, ya tidak punya lemari, kan? Nggak seperti halnya yang lain. Masukkan baju itu, sarung itu di dalam kardus. Saya rasakan itu. Dan pada waktu mau berangkat nih ke pesantren, saya dibawa sama kakak melihat tatapan orang tua. Ternyata semuanya pada menangis. Itu yang selalu saya ingat. Saya menatap beliau. Ternyata banyak harapan terhadap saya. Ingin menjadikan anaknya itu yang soleh. Tapi ayah lagi can soleh. Luar biasa. Ayah lagi can soleh nih kan itu. Nah, ketika Ustadz Burhan istilahnya masuk nih pesantren ya istilahnya kan, pasti kan ada rasa kesal lah istilahnya. Ingin atau kan banyak ya istilahnya yang ketika sudah masuk pesantren dia ingin keluar, ingin bergaul sama anak-anak yang lain gitu kan. Nah, tindakan Ustadz Burhan sendiri apa gitu? Justru di pesantren hari ini, ketika guru yang lain menganggap para santri ini loh anaknya kurang baik, ini sikapnya kurang baik dan lain sebagainya. Kalau saya itu karena merasakan hal itu, saya rangkul, saya elus, saya berikan kisah-kisah saya, disampaikan sama anak-anak itu. Jadi tidak main apa? Gablok. Tidak, sekarang kan tidak boleh ini hal seperti itu, mendidik seperti itu. Saya panggil, saya elus, kenapa dan lain sebagainya. Saya bercerita tentang diri saya. Saya selalu seperti itu. Padahal Kang Openg, saya nih walaupun ya kalau di sini ya karena selalu dipeci janggotan gitu dipanggil we ustad, padahal mah saya itu dipanggil ustad untuk istri dan anak saya di rumah gitu. Karena kan guru, ustad itu guru. Emang Kang Openg mau gitu jadi murid saya? Jangan mau deh. Luar biasa bohong teman-teman, saya bahkan sering curhat ataupun sering minta masukan ya dari Ustadz Burhan ini karena beliau ini ilmu keagamaannya udah luar biasa. Tapi saya nggak ngajar keagamaan di pesantren. Ini cerita. Saya ngajar dulu ngajar olahraga. Saya ngajar TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Saya ngajar seni budaya. Saya pernah ngajar PPKN. Dan baru kemarin-kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengajar tentang agama gitu. Dasar-dasar untuk anak-anak SMP. Jadi alhamdulillah saya harus nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Berbagai ilmu sekalipun hanya sedikit-sedikit saya bisa berbagi sama murid-murid, anak-anak saya, sama teman-teman saya seperti itu. Sehingga kan kita sama-sama juga kan sama Kang Openg itu berkarya di kampung ini, beberapa karya yang kita sama-sama hasilkan seperti itu. Luar biasa ya. Nah, mengutip sejarah ya tentang Ustadz Burhan dari awal, istilah dari anak, dari keluarga sampai bahkan sekarang, bahkan selain ilmu agama pun memiliki ilmu-ilmu yang lain kan, istilah ini sangat luar biasa teman-teman ya. Selain istilahnya bisa hafal dari istilahnya ya tentang keagamaan, kelulusan dari pesantren pun langsung mengajar juga di pesantren itu istilahnya. Beliau pun karakternya menurut saya istilahnya tidak menggunakan ya karakter fisik ya dalam mengajar ya, karena yang bisa saya ambil hikmahnya
kenakalan remaja yang selama ini terjadi itu bukan semata-mata karena keinginan anak itu. Jadi kalau saya dengar dari cerita Ustadz, yang pertama ya berawal dari keluarga juga. Yang keduanya kurang perhatian gitu kan. Yang keduanya dari pendidikan juga ya, dari dalam pendidikan gimana gurunya itu ketika mendidik anaknya ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya sedikit dong kasih motivasi ya buat anak muda sekarang agar tidak bergaul ataupun terjerumus dengan hal-hal ya, contohnya misalnya tawuran gitu kan, obat-obatan, itu kan minuman keras. Ada nggak sih cara-caranya untuk mereka itu agar tidak terjun ke ataupun bergaul sama orang-orang seperti itu? Yang pertama yang tadi disampaikan itu, yang pokok utama adalah perhatian orang tua. Saya kira banyak orang tua yang berbicara materi itu banyak, mau apapun saya kasih seperti itu. Yang penting kamu sepertinya sekolah di sini, kamu turutin saya seperti ini, dan tidak dikuatkan, ditanamkan tentang ilmu agama, karena yang bisa menjalurkan, memunculkan akhlak ilmu agama yang pokok, yang utama, sehingga hidupnya bisa terarah. Saya kira dulu saya cita-cita itu jadi tukang insinyur. Saya senangnya itu menggambar rumah, gambar rumah dulu. Ternyata ya Allah berbicara lain. Ini adalah kasih sayang Allah dulu. Allah tentukan saya sebagai guru di salah satu pondok pesantren gitu. Sampai hari ini saya masih mengabdi, bukan menggurui, masih mengabdi saya kepada alma mater saya. Insya Allah sampai akhir hayat saya mengabdi di pondok pesantren. Luar biasa. Kalau masih diakui, mudah-mudahan ya, istilahnya dengan perjuangan, keikhlasan, Allah Maha tahu ya tadi. Dan mudah-mudahan pemilik pondok juga Maha tahu lah istilahnya ya, Pak Kiai Haji. Wilujeng Wengi, selamat malam. Alhamdulillah ajengan saya bisa berkomunikasi dengan murid Kiai Haji ya. Alhamdulillah dengan Pak Ustadz Burhan, luar biasa, dari Al Muhajirin ya, yang sudah Ustadz. Juga kan saya ngajar TIK. Tapi kan istilahnya ilmu agama yang Ustadz itu bukan dari saya, tapi dari masyarakat semua tadi istilahnya. Itu membuktikan bahwa Kang Ustadz Burhan ini layak di kampung ini menjadi seorang ustadz ya. Dengan tingkah lakunya, istilahnya dari ilmu agamaannya yang sangat luar biasa, dan ini adalah lulusan dari Al Muhajirin yang luar biasa ya. Kembali lagi tadi, selama istilahnya kita kan Pak Ustadz, misalnya kalau ada murid ya, misalnya banyaklah, walaupun misalnya tidak hanya di sekolah-sekolah yang lain ya, bahkan di pesantren pun ada kan namanya anak yang nakal gitu kan, yang datang ataupun berantem gitu kan, pergaulannya ini itu. Cara Ustadz sendiri menghadapi murid seperti itu kayak gimana? Kalau saya tidak gampang menjas anak itu kurang baik dan lain sebagainya. Kalau saya gitu, sistem pendekatan dengan anak. Jadi ketika anak berbuat sesuatu, pasti dia itu merefleksikan yang ada dalam dirinya. Maka saya mendekati dia. Saya tidak lepas dari elusan, bukan saktinya elusan, tapi mereka itu butuhnya elusan. Buktikan Kang Openg sendiri. Anak ya, anak aja, anak Kang Openg ya, yang jarang dielus sama Kang Openg. Toh Kang Openg fokus aja kerja di luar, ya kan? Uang pengen berapa kan, terus transfer aja, tapi tanpa adanya elusan sama anak. Saya kira efeknya lain, tidak akan sesuai apa yang diharapkan Kang Openg. Berarti uang itu bukan segalanya, tapi elusan.
itu yang saya kira yang saya lakukan ketika lulusan itu tersampaikan dan saya mengucapkan kata-kata sedikit saja yang bisa masuk ke dalam hati. Jadi nggak sekedar telinga saja. Kalau saya ngomong sama anak-anak itu, Bapak minta beberapa menit atau detik, tolong disimak, dipikir dan masukkan dalam hati. Jadi pesan itu satu kata saja atau satu kalimat tersampaikan dan selalu terniat. Sampai alumni yang keluar selalu, oh masih inget ya alhamdulillah cina padahal mah kan diajar basket tapi tersampaikannya tentang agama. Jadi sayang ngajar TIK tapi saya sampaikan pesan-pesan karena itu yang menjadikan fondasi bagi anak-anak gitu. Jadi apa yang dilakukan hari ini anak-anak muda, maka di masa yang akan datang itulah yang dilakukan kalau tidak diperbaiki. Kita sama-sama. Betul. Selain istilahnya ya sekarang kan banyak anak-anak kan, ya kebanyakan itu istilahnya anak muda-muda sekarang ya mungkin Ustadz juga tahu lah, pulang sekolah nongkrong bergaul sama yang ya kurang ini, jadi pada berantem lah, tawuran, bahkan setidaknya bukan di hari sekolah mereka melakukan seperti malam minggu kompor-kompor masuk geng motor. Ya bisa saya cermati dari kata-kata Ustadz Buran ini setidaknya berawal kembali dari keluarganya, orang tuanya, ya, gurunya juga. Kita harus bersama-sama. Jadi sebenarnya tugas untuk menanggulangi kenakalan remaja ini sebenarnya bukan tugas semata-mata aparat ya. Betul nggak, Dad? Yang pokok yang utama adalah orang tua ya. Walaupun sekarang sama aparat ditangkap gitu kene wae, ditangkap gitu kene wae peranan gitu. Orang tua ya. Peranan orang tua ya. 99% peranan orang tua untuk anaknya. Berangkatkan ke sekolah berapa jam ketemu dengan guru, tapi dengan orang tua beda hal. Apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya di rumah. Dan banyak teman-teman juga yang cerita-cerita, saya kira ada teman yang mendengar nih. Dia cerita-cerita seperti itu tentang rumah tangganya karena kan usianya sedikit berbeda gitu. Dia menceritakan tentang rumah tangga bagaimana. Apakah kamu sejauh mana kamu kedekatan dengan anak-anak? Padahal kamu kan penghasilan, wah keren deh, jutaan gitu ya. Mau apa saja anak-anak dibeliin kan, mau handphone, mau dan lain sebagainya belikan. Tapi apakah itu bentuk kasih sayang yang bisa menjadikan fondasi untuk anakmu nanti kelak kuat sesuai apa yang diharapkan? Luar biasa ya. Ya. Oke teman-teman, akan ngetes semua alhamdulillah ya. Setidaknya nggak kerasa nih ya, karena hampir 54 menit gitu tadi berbicara ya, hampir 1 jam ya, dan sampai jam 10 nih. Alhamdulillah ya, dengan kita bisa ngobrol sama Ustadz Buran ini, berbagi pengalaman tentang Ustadz Buran ini dari awal kecilnya, dari dia masuk pesantrennya bahkan sampai sekarang menjadi guru bahkan di rumah tangganya, dan bahkan sampai di perkampungannya pun istilahnya kita bisa saya sendiri ya bisa menanggapi langkah-langkah anak muda untuk menjelang Ramadan. Yuk kita tafakur ya kan, dan para orang tua pun jangan semata-mata menyalahkan anaknya karena dia seperti itu. Intinya tafakur ini bukan hanya untuk anaknya saja ya tadi ya, untuk orang tuanya, untuk gurunya gitu kan, dan bukan hanya untuk aparat keamanannya. Kasihan loh aparat keamanan ya kan, harus gini lah, harus gitu ya, dan juga kasihan juga anaknya. Yuk para orang tua yang memiliki anak yang sudah usianya masuk ke usia rawan ya tadi ya,
masih muda, yuk kita sama-sama merangkul dengan ya tadi kisi-kisi ataupun pengalaman yang Ustadz Burhan ceritakan, mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya, menjadi contoh untuk para orang tua. Kita rangkul anaknya dengan cara elusan seperti itu juga ya. Buktikan kalau nggak percaya. Nah, buktikan ya, istilahnya kita Sambil dalam hati munajat pada Allah. Ya Allah, tundukkan hati anak saya. Semoga menjadi anak yang soleh. luar biasa. Jadi nggak sekedar mengelus gitu. Sambil berdoa juga Berdoa, ya. berharap pada Allah. Ya Allah, anak ini jadikan anak yang soleh. Ketika berbuatan itu, ya Allah, semoga akhlak yang beliau perbuat tadi dijauh. Anak yang dijaga seperti itu. Jadi nggak sekedar urusan. Saya selalu sama anak-anak saya menyempatkan waktu. Kalaupun saya pulang sekolah langsung ada tugas tambahan, itu saya menyempatkan waktu beberapa menit. Saya ketemu sama anak-anak, harus ketemu sama anak. Dan saya harus tidur bareng, bercanda bareng, karena masih kanak-kanak ya, SD, anak-anak SD. Itu yang mereka butuhkan. Sekalipun sebentar, itu mereka butuhkan. Walaupun saya seperti yang punya uang, pengen jajan apa sok, sepuasnya. Bukan itu ternyata. Pun demikian bagi yang sudah pada dewasa, silakan Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali ini cara saya lebih dekat dengan anak, perhatian dengan anak, elusan ibu dan ayahnya itu dibutuhkan sama mereka. Saya yakin itu. Banyak kan yang anak-anak perempuan di malam hari ini jam 12, jam 1 anak saha eta cenah. Tan balik ku iki kumaha kolotna tah, pasti kan ka kolotna. Ade goreng pasti balik ka kolotna. Di dunia emang henteu di akhirat sama. Ade goreng pasti tah. Gitu. Jadi kurang kudu harus banyak berdoa pada Allah teh, menginginkan anak zuriatan thayyibah, keturunan yang saleh dan saleh. Jadi kita nggak sekedar lisan wungkul dalam hati Allah. Gitu. Aduh, saya gagal gitu. Ini teman-teman, saya podcast kalau dengan seorang ya Ustadz Burhan ini ataupun yang lain kadang-kadang menyentuh gitu kan. Saya jadi mikir kan istilahnya dengan kata-kata tadi, saya bisa nggak seperti itu ya. Kadang-kadang saya takut anak saya seperti itu nanti kelaknya gitu, dengan kesibukan kerja gitu kan, tanpa bisa memperhatikan sedikit lah waktu di setiap harinya untuk anak saya. Takutnya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman khususnya muda-mudi, mohon maaf ya, untuk kok boleh tahu Bapak masih ada apa Sudah tidak ada waktu. Kalau ibu itu waktu saya lagi SMA kelas 2 kalau nggak salah. Ibu dan bapak? Ibu. Kalau bapak itu sempat nganter nikahan itu ya, nganter. Oh iya. Setelah tidak lama dari itu beliau wafat. Setidaknya ketika Ustadz sudah merasakan istilahnya didikan orang tua seperti itu, dan ketika orang tua sudah tidak ada, apa sih yang Kang Ustadz rasakan sendiri? Kondisi hari ini saya kira di antara harapan orang tua. Kondisi hari ini posisi saya harapan orang tua, karena saya rasakan langsung doanya kedua orang tua sampai nangis habis-habisan di hadapan saya. Harapannya itu, walaupun dalam hati saya gitu ya, jadi guru gitu, komodoi jadi ustad mah. Ketika melihat orang tua menangis dengan kita, Kekuatan sama orang tua saya rasakan itu. Alhamdulillah ya. Naik di mana wae oge tong sieun balangsat hirup di rezekian ku pangeran ayeuna karek sadar. Yakin hakul yakin Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Yakin. Luar biasa kan ya. Nah ini teman-teman, nah obrolan singkat ya istilahnya yang menyentuh
sekali. Ngedongeng, Mudah-mudahan istilahnya bermanfaat dan menjadi contoh pertama untuk orang tua, yang kedua untuk para guru, dan terutama untuk kita semua, khususnya muda-mudi ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman Ustadz Burhan ini kita bisa ambil manfaatnya dan kita bisa contoh ke depannya seperti apa. Mumpung orang tua kita masih ada, yuk kita sama-sama bareng-bareng berubah, tafakur bersama-sama apa yang harus kita lakukan, jangan sampai kita terlanjur, ya kan. Yuk kita beri harapan atau kita buktikan harapan orang tua sebelum orang tua itu tidak ada ya. Dan terakhir Tad, mangga silakan ada pesan-pesan untuk muda-mudi khususnya ya di Purwakarta, umumnya di Jawa Barat maupun nasional, dari Ustadz Burhan sendiri. Baik, saya mohon maaf andai kata yang tadi saya sampaikan itu kurang baik dan lain sebagainya. Barangkali kan penilaian orang tuh berbagai lah gitu ya. Itu yang apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan hari ini. Dan saya kira sebagai orang tua mohon maaf. Yang pertama, jangan berhenti berdoa untuk anaknya. Jangan pesimis dalam berdoa. Jangan merasa ada dalam hati ibu dan bapak doa itu tidak dijabah oleh Allah. Allah berjanji bakal mengabulkan doa itu. Bakal mengabulkan doa itu. Pasti mengabulkan doa itu. Karena Allah itu Allah ma'al sulaya. Aku yakin. Terus berdoa dan perhatikan anaknya, total kecintaannya, kedekatannya, seperti itu. Perhatian dari orang tua utama bagi anak. Jadi jangan sampai anak itu merasa sudah tidak diperhatikan. Terkadang gitu, ketika sudah punya adik lagi, maka kakaknya itu sudah kurang perhatian atau berkurang perhatian. Jangan seperti itu. Karena anak saya seperti itu. Saya pelajari semuanya. Saya pelajari. Oh ternyata merasa disisihkan dan dikurangi kasih sayangnya karena sudah punya adik. Kita sebagai orang tua maka tidak boleh mengurangi perhatian kasih sayang terhadap anak. Ketiga, lulusan penting dan sambil berharap pada Allah, bermunajat pada Allah. Lulusan ini. Jadi yang naon aku jangan yang kawin ke. Kenaon dulu gitu kan. Jadi tukul. Terkadang orang tua itu kan dia ngotot wae. Coba datang kata-kata itu dari hati. Saya yakin. Sebenarnya potong ya. Iya, Kang. Iya, monggo. Salam. Saya yakin ketika itu datang dari hati orang tua dan meneteskan air mata di hadapan anak, itu akan yang membekas dalam hati. Sekalipun waktu itu dia tidak akan bahasa barudak mau ngejot gitu ya. Tapi akan membekas. Jadi orang mah tong instan wae, hayang instan wae pananya. Hayang cungcreng gitu, orang minta bawa creng dijawab. Saha maneh gitu. Oke. Ada lagi tuh? Gitu alhamdulillah ya. Saya kebetulan ya saya juga ada lagi ya, keluar lagi teman-teman pengen ngopi ibarat katanya gitu. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmahnya, bermanfaat khususnya bagi kita semua ya. Intinya melangkah kemanapun muda-mudi tanpa bimbingan orang tua percuma. Kembali lagi ke orang tuanya. Yuk kita sama-sama kita rangkul dengan penuh kasih sayang. Jadi aparat keamanan tidak susah-susah. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi, sama-sama menyampaikan ya
pesan-pesan ya, berbagi pengalaman. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu dan Amin, amin. penuh keberkahan. Amin. Ramadannya lancar dan Amin. THR-nya juga lancar. Wah, Oke. mana saya? Mudah-mudahan kan. Oke, baik deh teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa ngobrol bincang-bincang dengan Ustadz Burhan dari Al-Muhajirin Purwakarta. Saya Kang Openg Wijaya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Purasun. Wilujeng Wongi.